Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai metode statistika, yaitu tentang penyajian data. Dalam penyajian data ini, kami membahas tentang diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram lambang, diagram pencak, dan yang terakhir yaitu diagram peta. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Erika Utami dan teman saya Kira Elosan Sitorus. Baiklah, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu mengenai diagram batang. Diagram batang adalah diagram berdasarkan data berbentuk kategori. Selain itu, diagram batang juga merupakan visual data yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada data olahraga kegemaran siswa kelas 5. Di sini ada namanya jenis olahraga dan banyak siswa. Yang pertama yaitu ada jenis olahraga sepak bola, banyak siswanya 9. Yang kedua ada voli, banyak siswanya 6. Yang ketiga ada tenis meja, banyak siswanya 10. Selanjutnya itu ada bulu tangkis, banyak siswanya 7. Selanjutnya ada jenis olahraga renang, banyak siswanya 5. Dan yang terakhir yaitu ada jenis olahraga catur, banyak siswa 2. Setelah kita mengetahui data tersebut, maka kita dapat membuat diagram batangnya. Untuk membuat diagram batang, kita sebelumnya membuat yang namanya sumbu tegak dan sumbu mendatar. Di sumbu mendatar ini kita buat yang namanya jenis olahraga, dan yang di sini ini kita buat namanya banyak siswa. Dalam yang sumbu mendatar ini kan jenis olahraga, kita buat yang pertama itu sepak bola, saya singkat yaitu dengan SD, ada voli, ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada renang, dan yang terakhir yaitu ada catur. Dan yang selanjutnya di bagian sumbu tegak, untuk membuat angka di sini kita melihat data dari sini. Karena saya di sini melihat angka tertingginya 10 dan terendahnya 2, maka saya membuat kelipatan 1. 1, 2 sampai dengan 11. Tetapi biasanya ada juga yang membuat kelipatan 2 seperti 2, 4, 6 dan seterusnya. Dan ada juga yang membuat kelipatan 5 seperti 5, 10 dan seterusnya. Baiklah, di sini saya akan membuat diagram batangnya. Yang pertama yaitu sepak bola. Sepak bola banyak siswanya 9. Kita tarik garis dari sini 9, lalu kita buat diagram batangnya. Dan yang kedua, di sini ada voli. Kita tarik voli di sini banyak siswanya 6. Maka kita tarik garis dari sini 6, lalu kita buat diagram batangnya. Selanjutnya, di sini ada tenis meja, banyak siswanya 10. Kita tarik dari 10, lalu kita buat diagram batangnya. Selanjutnya itu ada bulu tangkis, banyak siswanya 7. Kita buat 7, di sini kita tarik garis, baru kita buat diagram batangnya. Dan selanjutnya itu ada renang. Banyak siswanya 5, kita tarik dari sini 5, lalu kita buat diagram batangnya. Dan yang terakhir yaitu ada catur, banyak siswanya 2, maka kita tarik garis dari 2, lalu kita buat diagram batangnya. Inilah yang namanya diagram batang dari data tersebut. Selanjutnya, sekali lagi saya ingatkan, untuk membuat angka di sini, kita harus melihat datanya dari sini. Sekian dari penjelasan mengenai diagram batang. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu diagram garis. Diagram garis adalah visual data yang berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Selain itu, diagram garis digambarkan berdasarkan data waktu. Biasanya waktu yang digunakan adalah tahun atau bulan. Kita langsung masuk ke contohnya, yaitu di sini ada data penjualan buku tulis sekolah selama 6 bulan. Di sini ada nama bulan sama banyak penjualan. Yang pertama ada bulan Januari, banyak penjualannya 25. Yang kedua bulan Februari, banyak penjualannya 40. Yang ketiga bulan Maret, banyak penjualannya 45. Yang keempat, baik bulan April, banyak penjualannya 15. Dan yang kelima, bulan Mei, banyak penjualannya 30. Dan yang terakhir, bulan Juni, banyak penjualannya 55. Setelah kita mengetahui data tersebut, maka kita dapat membuat diagram garis. Sebelum kita membuat diagram garis, terlebih dahulu kita membuat yang namanya sumbu tegak dan sumbu mendatar. Di dalam sumbu mendatar ini kita buat yang namanya bulan. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan yang terakhir yaitu bulan Juni. Selanjutnya di bagian sumbu tegak kita buat yang namanya banyak penjualan. Untuk membuat angka di sini, kita melihat data dari sini, dari data banyak penjualan. Di sini saya menggunakan kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 sampai 55. Baiklah, langsung saja kita masuk ke diagram garisnya. Di sini yang pertama bulan Januari, banyak penjualannya ada 25. Bulan Januari kita tarik garis sampai ke 25. Kita buat garis seperti ini. Setelah itu yang kedua ada bulan Februari, banyak penjualannya 40. Kita tarik garis dari Februari ke
angka 40 seperti ini. Selanjutnya yaitu bulan Maret. Bulan Maret yaitu banyak penjualannya 45. Kita tarik garis dari bulan Maret sampai 45. Setelah itu ada bulan April, yaitu banyak penjualannya itu 15. Kita tarik garis dari April itu sampai ke angka 15. Selanjutnya itu ada bulan Mei, banyak penjualannya 30. Maka kita tarik garis dari bulan Mei sampai ke angka 30. Kita buat garis seperti ini. Yang terakhir yaitu ada bulan Juni, banyak penjualannya 55. Kita tarik garis dari bulan Juni sampai ke 55. Setelah kita membuat garis seperti ini, maka kita yang terakhir yaitu membuat garis seperti ini untuk menghubungkannya. Yaitu dari bulan Januari kita tarik ke bulan Februari, maka kita membuat garis seperti ini. Setelah itu dari bulan Februari kita tarik garis ke bulan Maret. Selanjutnya dari bulan Maret kita tarik garis ke bulan April, turun dia ke bawah. Terus dari April kita ke bulan Mei, kita tarik garis ke atas ke bulan Mei. Setelah itu, setelah bulan Mei kita lanjut tarik garis ke bulan Juni. Maka jadilah seperti ini yang dinamakan diagram garis. Yang dinamakan diagram garis itu yang garis seperti ini yang kemarin. Inilah yang dinamakan diagram garis dari data ini, dari data penjualan yang ditulis sekolah selama 6 bulan. Sekian materi saya mengenai diagram garis. Materi selanjutnya yaitu ada yang namanya diagram lingkaran dan diagram pastel. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yaitu tentang diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran yaitu diagram yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau rasio nilai data tertentu terhadap semua data. Biasanya diagram lingkaran yaitu menggunakan gambar. Selanjutnya, sedangkan diagram pastel yaitu hampir sama dengan diagram lingkaran, namun dia yang versi terpotong. Oke, kita langsung aja yaitu ke contohnya. Di sini ada tabel hasil golongan darah PMI. Di sini ada golongan darah dan banyaknya kantong darah. Yang pertama ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah A banyaknya kantong darahnya 70, yang B 63, AB 35, golongan darah O 112. Setelah kita mengetahui data ini, untuk membuat yang namanya diagram lingkaran, yaitu yang pertama kita menjumlahkan seluruh data, yaitu data yang ada di sini. 70 ditambah 63 ditambah 35 dan ditambah 112. Setelah kita jumlahkan yaitu hasilnya 280. Selanjutnya kita yang pertama mencari yang namanya besar sudut. Yang pertama yaitu A, golongan darah A. Tadi ada berapa? 70 per, kita perkan dari seluruh data itu tadi berapa? 280. Berarti 70 per 280 dikali berapa? Yang namanya besar sudut dari satu lingkaran ini yaitu 360 derajat. Berarti kita kali 360. 70 per 280 kali 360 sama dengan, mengalikan ini, menjumlahkan ini bisa berbagai cara, yaitu yang pertama bisa 70 dikali 360 dulu per 280, atau bisa 70 per 280 disederhanakan dulu baru dikali 360. Di sini saya menggunakan cara yaitu dengan 70 dikali 360, dapatnya yaitu 25.200 per 280, hasilnya dapat 90 derajat. Yang kedua yaitu yang golongan darah B, tadi di sini 63 dikali 63 per 280 dikali 360. 63 dikali 360 sama dengan 22.680 per 280, sama dengan dia dapatnya 81 derajat. Golongan darah AB tadi 35 per 280 dikali 360. 35 dikali 360 dapatnya 12.600 per 280 sama dengan 45 derajat. Yang terakhir ada golongan darah O, tadi di sini angkanya 112 per 280 dikali 360 sama dengan 112 dikali 360 sama dengan 40.320 per 280 sama dengan 144 derajat. Setelah kita mendapat hasil yang besar sudut, selanjutnya kita mencari yang namanya persentase. Yang pertama golongan darah A, nilainya 70. Masih sama, 70 per jumlah seluruh data yaitu 280 dikali berapa? Yang namanya persentase itu berarti dikali 100.
Jadi 70 per 280 dikali 100 sama dengan 70 kali 100 sama dengan 7000 per 280 sama dengan 25%. Yang golongan darah B nilainya tadi 63. 63 per 280 dikali 100 sama dengan 63 dikali 100 sama dengan 6300 per 280 sama dengan 22,5%. Selanjutnya yaitu golongan darah AB, yaitu ada 35. 35 per 280 dikali 100 sama dengan 35 dikali 100 yaitu 3500 per 280 sama dengan 12,5%. Yang terakhir ada golongan darah O. Golongan darah O tadi di sini banyak kantong darahnya 112. Berarti 112 per 280 dikali 100 sama dengan 112 dikali 100 sama dengan 11.200 per 280 sama dengan 40%. Setelah kita mendapat hasil dari besar sudut dan persentasinya, maka kita dapat menggambar yang namanya diagram lingkaran. Seperti contoh ini, dari hasil ini, inilah dia diagram lingkarannya. Tadi di sini golongan darah A persentasenya 25% dengan besar sudut 90 derajat. Golongan darah B dapatnya 22,5% dengan besar sudut 81 derajat. Setelah itu golongan darah AB hasilnya 12,5%. 12,5% dengan derajat 45 derajat. Setelah itu ada yang terakhir golongan darah O. Tadi presentasinya ada 40%. 40% yang paling besar dengan besar sudut 144 derajat. Inilah yang dinamakan diagram lingkaran. Dan yang ini, yang di bawah ini yang dinamakan diagram pastel. Kenapa saya bilang diagram pastel? Dia sama isinya, tetapi bedanya tadi katanya dia hampir sama dengan diagram lingkaran, namun dia versi yang terpotong. Inilah yang dinamakan diagram pastel dan ini yang dinamakan diagram lingkaran. Inilah hasil penjelasan saya mengenai diagram lingkaran dan pastel dari data hasil golongan darah PMI. Sekian dari materi saya mengenai diagram lingkaran dan diagram pastel. Baiklah, di sini selanjutnya ada yang namanya diagram lambang. Apa itu diagram lambang? Diagram lambang adalah suatu diagram yang penyajian datanya menggunakan lambang atau gambar. Lambang yang digunakan harus sesuai dengan data atau objek yang diteliti. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada data peminjam buku di perpustakaan SD Nusantara 02. Ada hari, banyak peminjam, dan diagram lambangnya. Diagram lambangnya nanti di sini saya akan jelaskan. Karena kita sini ada namanya hari Senin banyak peminjam 25, hari Selasa ada 20 peminjam, hari Rabu ada 30 peminjam, hari Kamis ada 15 peminjam, hari Jumat ada 10 peminjam, dan yang terakhir hari Sabtu ada 45 peminjam. Terus bagaimana untuk membuat diagram lambang seperti ini? Yang pertama kita harus tahu di sini ada yang namanya keterangan, yang dimana di sini ini saya lambangkan dengan gambar buku. Buku berwarna hitam mewakili 10 siswa. Dan yang di bawah buku berwarna putih mewakili 5 siswa. Oke. Yang pertama hari Senin, banyak peminjamnya 25 tuh. Terus bagaimana cara buat diagram lambangnya? Banyak peminjam 25 di hari Senin, 25. Tadi keterangannya buku hitam mewakili 10 siswa. Berarti kita buat di sini diagram lambangnya 2 buku hitam sama buku putih. Jadi 25. Ingat, kita lihat dari keterangannya. Terus yang hari Selasa peminjamnya 20. Diagram lambangnya yaitu 2 buku hitam. Lihat keterangan di sini. Yang ketiga hari Rabu, peminjamnya ada 30. Lihat diagram lambangnya. Kita buat di sini buku warna hitam, kita buat 3 lambang buku warna hitam. Dan hari Kamis ada 15 peminjam. Diagram lambangnya 1 buku hitam dan 1 buku putih. Yang hari Jumat ada 10 peminjam.
Kita lihat keterangannya, buku hitam mewakili 10 siswa. Berarti kita buat di sini diagram lambangnya satu buku warna hitam. Dan yang terakhir, hari Sabtu 45 peminjam. Wow, banyak ya. Terus kita buat gimana diagram lambangnya? Nih, keterangannya, lihat keterangan dari sini. Buku hitam kita buat 4. Dan yang buku putih kita buat 1. Maka hasilnya sini, hari Sabtu 45 peminjam, maka diagramnya seperti ini. Sekali lagi saya ingatkan, untuk membuat diagram lambang seperti ini, kita lihat dulu keterangannya sama datanya. Diagram lambang ini bisa bermacam-macam, kita membuat diagram lambang atau gambar seperti apa sesuai keinginan kita. Di sini saya membuat diagram lambang itu dengan gambar buku warna hitam dan buku warna putih. Sekian materi saya mengenai diagram lambang dari data peminjam buku di perpustakaan. Sekian dari materi saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai diagram peta. Apa sih yang dimaksud dengan diagram peta? Diagram peta atau sering disebut dengan kartogram merupakan diagram yang digunakan dalam pembuatan peta yang menggunakan suatu perbandingan. Dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat data terjadi. Dengan demikian, kartogram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya. Berikut adalah contoh dari diagram peta. Saya akan menjelaskan arti dari warna-warna pada gambar di atas. Yang pertama ada warna hijau, yang berarti kasus COVID-19 tidak ditemukan di wilayah tersebut. Dan kedua ada warna kuning, yang berarti terdapat 1-5 kasus COVID. Yang ketiga, warna merah, yang berarti lebih dari 5 kasus COVID di wilayah tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang yang namanya diagram pencar. Apa itu diagram pencar? Diagram pencar adalah kumpulan data yang terdiri atas 2 variabel dengan nilai kuantitatif. Diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada data usia anak dengan tinggi. Di sini usia anak 2 tahun, tingginya 70. Usia anak 3 tahun, tingginya 74 cm. Usia anak 4 tahun, tingginya 90 cm. Dan usia anak 5 tahun, tingginya 100. Usia anak 6 tahun, tingginya 106. Dan yang terakhir usia anak 7 tahun, tingginya 110. Setelah kita membuat data ini, lalu untuk membuat diagram pencerna, terlebih dahulu kita membuat yang namanya sumbu tegak dan sumbu mendatar. Di bagian sumbu mendatar ini kita buat usia anak. Ada 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai 7. Untuk bagian sumbu tegaknya kita buat yang namanya tinggi. Di sini saya buat 70, 80, 90, 100, dan 110. Oke? Bagaimana buat diagram pencerna? Kita lihat. Usia anak 2 tahun, tingginya 70. Ini 2 tahun, kita tarik ke atas sampai ke angka 70. Maka kita tandai dengan tanda titik. Setelah itu yang kedua ada 3 tahun, tingginya tadi 74. Kita tarik dari sini, 3 naik ke 74. Ini kita taruh sini 74. Selanjutnya, usia anak 4 tahun, tingginya 90. Kita tarik dari 4 hingga ke angka 90 dan ditandai dengan titik. Setelah itu, usia anak 5 tahun dengan tinggi 100, kita tarik 5 tahun hingga ke 100. Nih, kita beri tanda titik. Setelah itu, usia anak 6 tahun, tingginya 106, kita tarik dari angka 6 ini sampai 106. Kita ibaratkan di sini, 106. Yang terakhir, usia anak 7 tahun, tingginya 110. 7 tahun, 7, kita tarik hingga atas ini. Maka ini kita buat titik seperti ini. Inilah yang dinamakan diagram pencar atau diagram titik-titik. Setelah kita melihat pola seperti ini bisa disebut dia polanya naik. Atau bisa kita bilang namanya itu korelasi positif. Kita buat di sini ya. Korelasi positif. Tunggu, tidak di sini. Saya buat korelasi positif. Ya, ini namanya korelasi positif. Yang artinya itu ketika usia bertambah
tinggi badan juga bertambah. Tinggi badan juga bertambah. Bertambah. Inilah yang dinamakan diagram pencar. Dia titik-titik seperti ini, dia berpencar. Dan pola seperti ini kita sebut yang namanya korelasi positif, yang artinya ketika usia bertambah, maka tinggi badan juga bertambah. Sekian penjelasan saya mengenai diagram pencar. Sekian materi yang telah kami sampaikan mengenai penyajian data, yaitu tentang diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram lambang, diagram pencar, dan diagram peta. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.